Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat di mana saja Anda berada yang masih bergabung di Radio Tribaga Suara 91,5 FM Lombok Komprehensif. Oke, kali ini kita di suasana yang cukup mendung-mendung gimana gitu ya. Hari ini kita talkshow 1 jam ke depannya bersama ULTG Duri Sahabatri ya. Jadi buat sahabatri yang masih stay to radio, dan ini sangat bermanfaat sekali untuk kita ya, terutama buat masyarakat Labuan Batu Selatan ataupun di luar Labuan Batu Selatan sahabatri ya. Oke, langsung saja kita perkenalan dulu ya, yang jauh-jauh datang dari Duri ya ke Kota Pinang buat sahabatri. Pengen tahu kan? Kenalan dulu deh pastinya. Oke, gimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat abang-abangnya malam hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh kenalan dulu nih buat abang-abangnya sebentar ya. Oke, silakan buat abang kami hari ini. Baik, terima kasih ya Bang, radio tercinta kita ini, dan pemirsa dimanapun Anda berada ya pendengar. Perkenalkan, saya Raymond Rante selaku manajer PLN ULTG Duri, dan ada rekan saya dengan saya Andrizal Rizky Rahman, pejabat pelaksana K3L dan keamanan PLN ULTG Duri, Mas. Oke, terima kasih tadi sudah perkenalan dulu buat sahabatri, yaitu ada Bang Ramon Rante sebagai jabatan manajer ULTG Duri, dan juga ada Adrija sebagai pejabat pelaksana K3L dan keamanan. Iya, kedatangan untuk di Kota Pinang ini buat abang-abangnya ya, mungkin masyarakat Labuan Batu Selatan mungkin penasaran ini ada apa dengan ULTG Duri datang ke Kota Pinang gitu. Tentang namanya mungkin penjelasannya tentang saya lihat ini sosialisasi bahaya listrik terhadap masyarakat umum. Ini sepertinya bahaya seperti apa sih buat abang-abang untuk menjelaskan nanti di suasana siang hari ini? Bagaimana? Ada siapa yang menjelaskannya? Baik, izin saya yang menjelaskan. Di luar sekarang ini memang listrik itu udah kebutuhan primer Mas ya. Udah kebutuhan primer juga, cuman di luar kebutuhan masyarakat terhadap listrik pasti ada juga bahaya ya. Cuman di sini kita batasi saja. Maksudnya PLN itu ada secara garis besar ada 3 bagian nih. Oke. Yang pertama itu ada pembangkitan namanya, dia membangkitkan energi listrik. Yang kedua transmisi, yang trotoar besar itu Mas, yang 150 kV. Yang terakhir tuh distribusi, yang tiang-tiangnya itu banyak di pinggir jalan. Jadi kami batasi di sini, yang mau rencana kami sampaikan sosialisasinya itu itu mungkin di transmisinya, saluran udara tegangan tinggi 150 kV seperti itu. Iya, mungkin masyarakat juga pengen tahu tegangan tinggi seperti apa sih, berapa watt itu mungkin yang harus kita waspadai gitu. Siap, boleh dibantu. Baik, Pak terima Ante. kasih rekan kami ya Pak Andrizal. Pemirsa ya, dimanapun pendengar yang bahagia. Jadi kita memberikan narasi sedikit bahwasanya kita di ULTG Duri ini memiliki wilayah kerjanya ada 7 gardu induk Pak di bawah kita. 7 itu tersebar dari Balai Pungut, Duri, Dumai, kawasan industri Dumai, Bagan Siapi Api, Bagan Batu sampai ke Kota Pinang. Nah, jadi tersebar seluruh itu tuh kita dirangkai oleh saluran tegangan tinggi namanya, SUTT 150 kV. Nah, bahaya atau dampak untuk masyarakat ini khususnya daerah-daerah yang ketika masyarakat itu seperti bermain layangan, melakukan penebangan pohon, bermain di daerah sekitar tower SUTT, apalagi ketika musim hujan ini ya Bang ya. Musim hujan, petir-petir seperti itu. Nah, itu yang sangat berbahaya. Nah, kemudian lagi nanti kita akan menjelaskan juga bahayanya itu ada lagi hal-hal yang menyangkut pencurian besi tower. Nah, tower kita ini kan tersebar nih, letaknya di luar sana. Jadi memang penjagaannya pun kan tidak 24 jam. Nah, ketika ada maling atau pihak-pihak oknum yang yang tidak bertanggung jawab mencuri bagian-bagian tertentu di besi tower, bisa mengakibatkan tower tersebut roboh seperti itu. Gitu. Nah, sahabatnya sudah dijelaskan buat Abang tadi ya tentang namanya bahaya listrik terhadap masyarakat umum. Jadi tetap untuk saling menjaga juga ya kan Bang ya, untuk saling menjaga tentang namanya ULTG Duri ini gitu. Dan ada lagi mungkin ada penyampaian lagi tentang untuk ULTG ini.
Tambahan sedikit di atas ULTG Duri ya. Ini profil perusahaan mungkin ada namanya UPT Pekanbaru. Jadi induknya kami itu di atas kami lagi itu ada UPT Pekanbaru. Jadi UPT Pekanbaru itu membawahi semua ULTG, 4 ULTG. ULTG Teluk Lembu, Pasir Putih. Saya sedikit menambahkan ya. Duri sama Bintan. Jadi Riau, Kepulauan Riau dan juga sedikit Sumatera Utara. Di sini Kota Pinang itu ada di bawah wilayah kerjanya UPT Pekanbaru. Jadi memang yang terkait K3 nih ya, terkait keselamatan masyarakat umum ini memang kalau udah berbicara K3 itu kita bicara lagi peraturan gitu. Mungkin yang nanti sambil jalan nanti kami sampaikan juga aturan-aturan apa saja yang harus kita patuhi lah ya, namanya setiap peraturan itu kita laksanakan gitu ya. Cuman memang kalau setelah kata Pak Ranti tadi memang jangkauan kami terbatas. Iya. Dan satu lagi secara sistem memang transmisi kita ini udah tersambung Mas dengan dari Aceh sampai ke Lampung sana. Jadi kalau ada satu bagian saja, umpamanya kayak tower Bagan Batu Kota Pinang terganggu nih, kayak Empencurian Besi Tower yang fatalnya itu mungkin bisa mengakibatkan tower tumbang. Itu bisa mempengaruhi sistem selatan juga. Oh gitu dia secara garis besarnya. Kalau hanya untuk yang 20 kafe mungkin lokal saja. Tapi kalau udah berbicara tower transmisi itu biasanya mau setengah provinsi yang mengena dampaknya seperti itu. Mungkin masyarakat Labusel mungkin pengen tahu di mana sih wilayah titik ULTG di Kota Pinang gitu, ada kira-kira? GI Kota Pinang itu gardunya di Asam Jawa. Asam Jawa yang sebelum SPBU ya? Setelah SPBU sebelah kanan. Itu gardu. Kalau ada apa-apa di situ transmisinya udah hanya Kota Pinang nih kolap gitu, mati di semuanya listriknya. Itu ya. Iya. Oke, itu masyarakat Labuhan Batu Selatan mungkin untuk saling menjaga juga tentang namanya OTG ya, karena banyak sekali ya tentang namanya pencurian juga dari OTG tersebut gitu. Jadi, nah ini pertanyaannya, adakah undang-undangnya untuk pencurian tadi tersebut OTG tadi? Kalau untuk undang-undang atau peraturannya itu tertuang di Permen ESDM nomor 13 tahun 2021. Itu seluruh aturan terkait SUTT transmisi itu sudah diatur di sana. Karena tegangan SUTT ini ada dua Mas, cuman yang dilalui di kita itu hanya 150 kp. Ya, kalau ada lagi 70 kp, cuman 70 kp itu di daerah selatan sana. Seperti itu. Oke sahabat Tri, tadi sedikit penjelasan dari Abang Ramon nanti dan juga Bang Adrijal. Nanti kita bertanya lagi ya di suasana yang cukup hari ini untuk menemani sahabat Tri di Radio Tri Bagasuara. Nanti kita berbincang-bincang kembali lagi, tapi setelah pesan-pesan berikut ini. Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali. Agak lagi 91,5 FM Radio Tri Bagasuara, masih di Talkshow ULTG Duri sahabat Tri ya. Oke, kali ini juga ya kita pengen bertanya dulu deh bersama abang-abang Bang Ramon Ranti dan juga Bang Adrijal ya. Ya, pertanyaan hari ini aku pertanyakan tentang bahaya di bawah tower. Itu bagaimana sih Bang dalam satu halnya tentang bahaya di bawah tower itu? Oke, di bawah tower atau di bawah kawat ya, kawat SUTT yang menghubungkan antara tower ke tower itu terkait Permen SDM nomor 13 tahun 2021 itu untuk tegangan 150 kV itu jarak amannya di 5 meter Bang. 5 meter. Baik vertikal maupun horizontal ya, seperti itu. Jadi kepada masyarakat kalau seandainya jarak itu masih di atas 5 itu aman.
karena memang kami juga ada kegiatan lain di bagian lingkungan ya, untuk mengukuran medan magnet sama badan listrik. Jadi memang titik amannya seperti itu. Dan juga biasanya kan kalau lah listrik ini masih hidup nih, gitulah kami himbauan ke masyarakat juga. Ya biasa-biasa saja. Tapi kalau udah padam, baru ingat bahwasanya PLN itu ada. Gitu dia. Mungkin itu terkait peraturannya Permen SDM nomor 13 tahun 2021. Jarak aman untuk 150 kV itu di 5 meter, baik posisi vertikal maupun horizontal terkait terhadap bangunan dan juga untuk pohon. Kalau untuk jalan itu jarak amannya di 13,5 meter. Itu dia. Untuk kawat itu yang pasangnya paling bawah ya, karena kan kalau di sebelah kawat itu kan 3 ya. Yang paling atas itu anti petirnya, GSW namanya. Ada 3 kabel di bawahnya. Yang jarak paling bawah itu ke jalan itu 13,5. Itu untuk jalan umum ya. Tapi kalau untuk pohon sama rumah warga itu 5 meter jarak amannya. Nah itu tadi tentang bahaya di bawah tower sahabat Rina. Buat masyarakat jangan main-main atau jangan di tempat area di bawah tower, itu sangat berbahaya sekali. Nah ini buat pertanyaan kembali ya yang sangat penting sekali nih ya. Inilah tentang namanya apa sih dampaknya ini terhadap pencurian ini, pencurian besi terhadap tower ini. Buat masyarakat cocok banget ini ya, bahasanya itu ada dampaknya juga itu tentang namanya pencurian namanya tower ya. Iya. Ini bisa penjelasan dari siapa? Ya, oke, baik. Izin ya Bang ya. Jadi memang tower-tower kita itu berada di luar sana, dan memang seperti yang kita jelaskan di awal tadi, bahwasanya untuk pengamatan kita itu tidak bisa 24 jam. Nah, disitulah orang-orang yang tidak bertanggung jawab terkadang melakukan pencurian-pencurian besi tower. Nah, kami juga pernah mengalami di penghantar kita di Dumai Bagansi api-api. Nah, itu kita sudah melakukan koordinasi juga dengan Polres tempat, dengan radio juga di sana, dengan masyarakat, bahwasanya ketika terjadi pencurian tadi, nah kita dilaporkan oleh warga masyarakat. Nah itu terjadi padam Pak. Padam. Nah padam itu sampai di daerah Bagan Api. Di Bagan Api itu kan daerah ujung, paling ujung. Nah jadi distribusi listrik kita tuh sampai di daerah ujung padam. Jadi daerah Bagan Api itu padam total. Bayangkan masyarakat di sana tuh ada rumah sakit ya, kantor-kantor pemerintahan, sekolah, berapa itu yang tidak terlistriki. Apalagi di rumah sakit pasien banyak kan Pak ya, kita kasihan. Nah itu gara-gara apa? Ada beberapa besi tower yang dimaling di tower tertentu. Nah ketika besi tower atau bagian-bagian besi tower itu diambil, itu akan melemahkan titik di kaki tower itu Pak. Nah ketika titik di kaki tower itu lemah, itu akan membuat tower itu tumbang. Nah ketika tower itu tumbang lah, makanya listrik itu padam jadinya. Nah untuk proses recovery pun membutuhkan waktu. Nah tapi alhamdulillah tim PLN waktu itu memang rekor kita 10 jam bisa recovery, bisa energize. Nah tetapi kita tidak melihat kecepatan kita recovery, tapi kita ini adalah tindakan preventif kita, pencegahan kita. Marilah masyarakat bersama-sama kita, PLN ini adalah milik masyarakat ya, masyarakat pun adalah PLN. Nah jadi kita bersama-sama menjaga aset kita ini. Kalau ada orang yang mencurigakan, kita siap 24 jam untuk menerima laporan, dan kemudian pun di situ kita juga menerima laporan dari RT, RW, dan inilah ya pemuka-pemuka di sana bahwasanya ada tindak tanduk yang mencurigakan. Terkadang ada juga gini Bang, pihak tertentu itu menyamar dia. Nah dia bilangnya dia petugas PLN katanya kan, tetapi dia tidak ada name tag-nya, tidak ada sebagainya. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang sangat membahayakan. Nah, jadi di Kota Pinang ini khususnya sudah beberapa kali terjadi pencurian besi tower, dan alhamdulillah kita ini ya laporan dari masyarakat langsung kan, jadi langsung kita tidak lanjuti. Nah, tapi sayangnya memang untuk malingnya ini kan kita kan belum dapat, tapi kita sudah melaporkan ke polsek-polsek terdekat. Nah, pihak polsek juga kita gandeng untuk menjaga keamanan. Jadi itulah kita menggunakan relasi kita, kepolisian maupun TNI untuk menjaga aset ini dan masyarakat jangan terjadi berulang. Sudah 3 kali nih Kota Pinang ini Pak. 3 kali dari penghantar Kota Pinang Bagan Batu ini. Nah itu udah 3 kali itu terjadi pencurian. Itu di kurun waktu 6 bulan terakhir ini.
Nah, jadi itu setiap terjadi pencurian kita sisip terus besinya, sisip terus. Kita takut tumbang. Iya. Kalau tumbang nanti Kota Pinang ini padam, bagian batu padam, sampai yang disampaikan oleh Pak Rizal tadi transfer ke selatan juga padam nanti takutnya seperti itu. Jadi gelap lah ya. Gelap. Nah, jadi gelap-gelapan jadinya. Oke, gini loh, yang jadi pertanyaan gini, si pencuri tersebut ketika mengambil dari berapa tower tadi itu, gimana sih dia mengatasi bisa mengambil dari salah satu tower tersebut? Itu kan dalam keadaan hidup atau gimana gitu? Nah, memang tower kita itu kan hidup itu, Iya. maksudnya listriknya menyala. Listrik, Nah, jadi kalau di besi tower itu tuh kan tidak ada listriknya. Oh, tidak ada Akan tetapi kalau cuaca mendung kayak gini, hujan, petir itu bisa ini mengantarkan listrik. Oh. Nah, jadi itu bahayanya itu bagi si orang itu juga sih sebenarnya. Ketika dia petir nanti dia kena impuls lah namanya, Iya. atau tegangan lah ke Tegangan. dia. Nah, jadi ketika dia melakukan pencurian itu banyak ada juga tuh sudah ketangkap ya pelaku yang di daerah Dumai Bagan Siapi Iya. itu sudah ketangkap waktu itu dan diadili ya. Nah, alasannya simple, Simpel. untuk perut. Nah, kita pikir-pikir besi itu dijual per kilonya berapa lah. Iya. Nah, dapat sekian kilo, dapat uang 200.000, diberikan ke anak istri, kan nggak bagus. Satu, yang kedua kita ditangkap. Nah, sekian tahun hukumannya. Nah, jadi masyarakat pun merasakan dampaknya yang negatif. Nah, jadi PLN pun juga menggandeng kepala-kepala masyarakat di situ ya. Pemerintahan juga kita ada program-program di PLN ini, ada yang CSR namanya ya, dan lain sebagainya. Itu lapangan-lapangan pekerjaan yang lain-lain. Nah, jadi marilah kita mencoba untuk bertransformasi, adalah pekerjaan-pekerjaan yang lebih baik dan seperti itu. Gitu sih Pak. Iya. Jadi dalam salah satu pencurian ini ada nggak denda atau dalam undang-undangnya penjaranya berapa tahun? Nah, ada Pak. Jadi kemarin itu ketika tower roboh itu kerugian PLN itu 2 miliar. 2 miliar. Satu Satu tower itu tower. 2 miliar. Jadi jangan diasumsikan satu harga tower segitu, akan tetapi transfer listriknya nggak jalan. Nah, jadi KWH tidak jalan, masyarakat itu tentu tidak menikmati kan Iya. seperti itu. Nah, satu itu berapa biaya recovery-nya, biaya pembangunan kembali. Nah, terus yang ketiga tadi itu hukuman itu minimal itu 5 tahun. 5 tahun. Gimana? Nah, kalau perusakan objek vital nasional itu di atas 10 tahun. 10 tahun. Nah, jadi kita waktu itu memperkarakan itu pengerusakan objek vital nasional. Nah, jadi hukumannya di atas 10. 10 tahun. Nah, Itu kena denda lagi. kena denda lagi, belum Waduh. denda lagi kan Waduh. seperti itu untuk Wah. jaksa. Nah, ini sahabat Tri, bagi orang-orang yang tak bertanggung jawab ya, ini waspada juga bahasanya, merugikan diri Anda juga dan keluarga Anda juga gitu ya. Oke, ini tadi berlalu tadi tentang pertanyaan pencurian terhadap besi tower. Nah, ini ada juga ini ya, pertanyaan kembali ya. Apa sih resiko bermain mungkin di area-area tower? Resikonya? Mungkin masyarakat dulu pengen tahu apa sih penyebab terjadi bermain di area tower gitu. Fatality-nya kalau untuk anak-anak ya, yang hobinya manjat-manjat tower, Iya. ibu-ibu yang mungkin nyantolkan jemuran kain ya, kamu pernah iya. ketemu itu memang di lapangan di towernya. Secara kalau cerah cuaca ya aman-aman saja mungkin. Cuman risiko fatalnya udah pasti, kita kalau bicara fatality ya, atau fatalnya suatu itu pasti kematian ya. Kematian ya. Ya, karena kalau di tower transmisi itu dia udah di aksesoris tower itu udah ada bagian tuh gateway namanya, yang paling atas itu dia menangkap petir dia. Jadi biasanya sifat petir itu dia biasanya menghantam atau menembaknya itu ke bagian tertinggi di suatu areal ya. Takutnya nanti ketika seorang anak itu sedang bermanjat-manjat tower atau sedang menjemur kain bagi ibu-ibu, di situ mungkin cerah. Nah, gitu lah. Di situ mungkin cerah. Mungkin di tower depan atau belakangnya itu dihantam petir. Petir itu mengalir dia. Petir itu mengalir. Jadi sifat petir itu dia tidak akan hilang sebelum masuk ke dalam tanah. Itu sifat petir. Jadi
Kalaulah tower yang di kayak sekarang Mendung ya, cuaca kita ya di Kota Pinang. Di sini mungkin dihantam petir nih. Iya. Kalau di sini nggak bisa dimasukkan ke dalam tanah si petirnya, nanti bakal mengalir tempat yang cerah tadi. Pas malangnya mungkin ya bagi masyarakat ya, anak-anak apa namanya sama ibu-ibu juga. Mengalirlah petir ke tower yang tempat dia posisinya sedang di dekat tower. Ya fatality saya bilang tadi mungkin meninggal dunia seperti itu. Oke, fatal sekali ya. Fatal. Oke sahabat tadi, makanya buat sahabat masyarakat Labuan Batu Selatan misalnya mungkin di daerah-area mungkin dekat tower tetap harus waspada gitu ya. Oke, tadi sudah beberapa pertanyaan, nanti juga kita kembali lagi untuk bertanya kembali dan juga pesan-pesan buat dari ULTG Duri ya nanti setelah pesan-pesan berikut ini buat Anda. Oke, 91,5 FM Radio Tribagai Suara rasanya sahabatnya sudah melintas formasi 42 menit dari pukul 11 siang. Waduh, masih tentang namanya ULTG dari Duri sahabat Tri. Nah, mungkin ini sedikit penghujung juga acara kita di acara talkshow ya, buat abang-abang dah di suasana siang hari ini. Ya, mungkin pertanyaan saya, harapan atau himbauan buat masyarakat Labuan Batu Selatan. Baik, terima kasih ya Bang ya. Teman-teman semua ya yang mengudara, himbauan kami dari PLN ini milik kita bersama. Jadi tidak ada milik kami, milik saya, milik siapapun. Jadi itu milik kita bersama karena kita membangunnya dari pajak juga. Kita mengeluarkan, kita dipotong pajak oleh negara dan negara mengalokasikannya ke perusahaan-perusahaan BUMN, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi aset yang ada di PLN khususnya di sini ini adalah aset kita bersama. Nah, ketika terjadi pengrusakannya oleh vandalisme dan lain sebagainya, itu tuh merupakan kerugian kita bersama. Tentu negara mengeluarkan budget lagi. Aturannya dana ini atau anggaran ini bisa dialokasikan untuk kesehatan, pendidikan. Nah, jadi ujung-ujungnya karena kelistrikan ini butuh, tentu ke listrik lagi dialihkan. Nah, jadi kita menghimbau bahwasanya masyarakat kalau ada tindak tanduk yang mencurigakan, khususnya di tower-tower ya, di instalasi PLN, silakan dihubungi kami di PLN, apalagi kalau di Kota Pinang ini yang PLN yang Gardu Induk Kota Pinang. Nah, itu tuh supervisor kita juga ada di sana. Langsung ke sana boleh untuk ditemui beliau. Kita 24 jam siap. Mulai dari divisi security-nya dan keamanan hingga supervisornya siap 24 jam. Nah, kemudian ada lagi petugas-petugas ground patrol kita ya Pak ya. Itu mengecek seluruh transmisi kita ya di Kota Pinang Bagan Batu ini dari pagi hingga sore. Itu petugas-petugas kita tuh pakai atribut ya. Nah, itu juga bisa dihubungi. Nah, tentu beliau-beliau itu memang dekat dengan juga masyarakat ya, langsung ke frontliner gitu ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, kemudian juga kita himbau bahwasanya anak-anak, marilah kita ini jaga anak-anak kita, apalagi bermain layang-layang. Ini kan bukan musim hujan. Biasanya kalau musim panas, kemarau ya, atau angin bertiup itu kan main layangan biasanya. Jadi bermain ketika menyentuh kawat konduktor, nah itu berbahaya. Bahayanya bagi yang main layang-layang tadi. Nah, jadi bisa fatality yang seperti disampaikan oleh Pak Andrizal tadi. Nah, itu sih dari kita, dan salam juga dari PLN untuk masyarakat. Kami mencintai masyarakat, masyarakat pun mencintai PLN, seperti itu. Mungkin Pak Andrizal bisa menambahkan? Iya. Baik, terima kasih Pak Rante. Kayaknya hampir semua disampaikan Pak Rante ya terkait poin-poinnya. Cuman menegaskan lagi untuk PGP tadi, petugas ground patrol kami yang ke tower itu pastinya dia memakai pakaian dinas ya. Kalaulah dia nggak pakai pakaian dinas, apalagi sekarang ini udah sosmed lah ya, udah Android, udah ada iPhone atau apalah gitu. Minta bantu juga kalau dia ada orang yang nggak pakai menggunakan baju dinas ke tower itu, kalau bisa difoto ya difoto. Dan juga menambahkan lagi di Gardu Induk yang di Asam Jawa yang silakan dilapor. Istilah kata Pak tadi 24 jam semua petugas di sana itu siap. Dan juga ke teman-teman di ULP Kota Pinang silakan juga dilapor, nggak masalah juga. Nanti biar kami yang koordinasi nanti. Karena pengalaman dulu nih ya,
cerita warga ada di daerah Asam Jawa sana itu dengan santainya yang mencuri busi tower ini membawa makanan dia ke tower dan tower itu dipotong di dalam itu. Seakan-akan kalau kami baca itu udah kayak mata pencaharian ya bagi si pencurinya. Jadi himbauan yang kayak Pak Raditya lagi menuliskan lagi, PLN itu milik warga. Hanya kebetulan saja nih kami sebagai pegawainya bagian dari PLN yang menjaga. Cuman karena juga kami 24 jam juga nggak bisa menjaga tower itu secara terus menerus, otomatis kami minta bantuan keluarga. Ya himbauannya tolonglah nanti dilaporkan ke warga kalau ada seseorang yang tidak bertanggung jawab, mungkin yang mencurigakan lah untuk menjaga. Karena memang kayak yang saya bilang di awal tadi, selagi listrik itu hidup, itu PLN itu biasanya dilupakan itu. Udah giliran listrik padam, baru seseorang ingat PLN seperti itu. Seperti itu. Oke sahabat, itu tadi sudah pesan-pesan atau himbauan buat masyarakat atau masyarakat khususnya ya. Berapa tadi, mudah-mudahan masyarakat juga harus saling menjaga dari OTG tersebut ya. Oke, terima kasih sahabat itu atas ya bersama kita di Masa Nasi hari ini talkshow bersama OTG dari Duri. Ya terima kasih buat Abang Raymond Rante dan juga Abang Adrijal ya sudah jauh-jauh datang ke sini untuk memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk khususnya buat masyarakat Labuan Batu Selatannya. Oke, kita pamit dulu ya. Terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.